Halo guys, saya Gatot Mincap. Dalam video ini saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah sampaikan dari community post yang saya lakukan bulan lalu di YouTube channel Mentor Musik Pro ya. Jadi sebelumnya saya mau minta maaf banget. Itu memerlukan 1 bulan untuk saya bisa jawab pertanyaan teman-teman walaupun waktu itu rencana itu 2 minggu. Tapi ya karena ada 1 dan 2 hal jadi saya harus atur ulang semua. Dan juga saya belum menemukan waktu itu format yang tepat seperti apa. Karena saya tahu kayaknya saya nggak pengen jawab itu di YouTube. Karena saya pengen pakai YouTube itu untuk memberikan tutorial yang panjang, yang detail, yang super detail lah ya. Jadi harapannya semakin banyak orang yang bisa belajar dari itu karena saya mau kasih 100% gratis di situ. Lalu saya berencana untuk melakukan live, tapi takutnya nanti jadwalnya bentrok sama jadwal teman-teman. Jadi saya mikir lagi dan saya rasa format ini yang paling cocok. Jadi saya akan menjawab pertanyaan teman-teman menggunakan video vertikal ini dan saya akan post di Instagram. Jadi teman-teman bisa sambil tiduran, sambil santai untuk ngedengar jawaban-jawabannya. Oke? Sekarang kita akan mulai di pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama ini adalah, teman-teman bisa lihat dari siapa itu. Pertanyaannya kayak gini. Bagaimana cara kita tahu kalau mixingan kita udah kawin atau belum? Kita udah kawin atau dalam artian tepat, Mas? Ya, ini summary sedikit dari pertanyaannya adalah kayak gini. Ini kita gimana sih cara kita tahu bahwa mixingan kita tuh udah kawin gitu ya. Buat teman-teman yang belum tahu, kawin itu istilah yang sering digunakan mix engineer Indonesia untuk memberitahu bahwa lagunya itu atau instrumennya atau mixnya itu udah bercampur dengan baik gitu ya. Nah, ada 2 hal yang kita harus perhatikan atau ada 2 cara untuk kita bisa tahu mixingan kita ini udah kawin atau belum. Yang pertama ada cara subjektif. Cara subjektif itu adalah kita sudah terdengar sesuai dengan preferensi kita atau preferensi mix engineer-nya. Jadi sebagai mix engineer kita harus memiliki preferensi, kita harus memiliki subjektivitas. Kenapa? Karena subjektivitas itu yang akan menentukan taste antara engineer A dan engineer B. Jadi walaupun dia memiliki teknik yang sama, knowledge-nya sama, skill-nya sama, tapi subjektivitasnya itu yang memberikan taste berbeda antara engineer. Ya, jadi setiap engineer itu harus memiliki subjektivitasnya. Cara meningkatkan atau melatih subjektivitas, caranya gimana? Kalian harus dengerin banyak lagu. Sehingga kalian memiliki library nih di kepala kalian tentang tipe lagu A, tipe lagu B, tipe lagu C, dan seterusnya. Semakin banyak lagu yang kalian dengar, kalian akan memiliki referensi atau subjektivitas yang makin banyak terhadap masing-masing lagu. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah secara objektif. Kalau kita bicara mengenai objektif berarti ada atau parameter yang digunakan itu parameter yang memiliki data. Itu yang membedakan antara subjektif dengan objektif. Kalau subjektif itu personal opinion, ya itu subjektivitas kita. Tapi kalau objektif berarti ada parameter yang ada data yang kita gunakan sebagai parameternya. Di audio ada 2 umumnya ya, nanti ada lebih detail kita ngebahas di sini. Tapi yang secara umum, yang secara global, secara fundamental itu ada 2 parameter objektif yang kita gunakan. Yang pertama adalah frekuensi dan yang kedua adalah level. Ini bisa kita lihat dari dBFS atau kita mulai dari LUFS, tergantung kacamatanya, tergantung konteksnya, tergantung lagi di fase mana. Oke, tapi untuk penjelasan ini kita ngomong di dBFS aja ya. Jadi maksud dari balance antar frekuensi supaya kita tahu lagu kita udah kawin itu seperti ini. Waktu kita lagi mixing, ini saya jelasin dulu sedikit banget tentang konsep balance ya. Untuk kita bisa bilang, musik ini tuh balance secara objektif, itu berarti secara spektrum frekuensinya itu udah seimbang. Oke, kenapa saya pakai tanda kutip? Karena konteks seimbang ini tuh artinya bisa macam-macam teman-teman. Bisa seimbang dari sudut pandang 100% technical, berarti jadi frekuensi low sampai high-nya itu semua flat. Oke, itu seimbang kan? Tapi kalau kita bicara dalam konteks genre, yang dimaksud seimbang di tiap genre itu beda-beda loh. Misalnya kita ngomongin lagu EDM, ya, electronic dance music. Untuk lagu itu bisa dibilang balance, secara teknis low frekuensinya itu harus lebih dominan. Karena tipikal musik seperti itu, balance-nya itu seperti itu. Waktu low-nya itu ada punch gitu ya. Nah, waktu misalnya kita bicara lagu rock yang band gitar distorsi.
secara balance, kalau teman-teman lihat secara teknis, waktu teman-teman dengar secara persepsi, oh ini kedengaran balance. Tapi waktu kita lihat secara frekuensi spektrum, itu umumnya karena gitar distorsi ya, di sekitar 2 kHz sampai 4 kHz itu ada bumpnya. Karena itu adalah frekuensi yang resonance paling besar dari gitar elektrik, khususnya distorsi. Ya, jadi dalam konteks kita bilang balance antar frekuensi, ini tuh nggak 100% kita kayak ngegambar pakai spektrum frekuensi, karena harus ada kacamata genre yang kita tentukan saat kita bicara balance antar frekuensi di sini ya. Jadi semoga teman-teman bisa paham itu. Jadi waktu kita bilang balance antar frekuensi, walaupun ini parameternya objektif, kita pakai spektrum frekuensi, tapi teman-teman harus paham juga kita lagi bicara dalam konteks genre apa nih. Karena setiap genre memiliki balance frekuensinya yang berbeda-beda. Oke? Balance frekuensi berbeda-beda berdasarkan genre. Ingat itu ya. Lalu, sorry. Jadi kalau kita udah tahu genre seperti apa, kita udah kebayang secara balance frekuensinya seperti apa. Nah sekarang jadi pengaplikasiannya untuk kedengaran kawin ya kita harus atur relasi antara vokal dengan gitarnya, misalnya vokal dengan bass, vokal dengan drum, dan seterusnya. Jadi kita lihat relasi frekuensi antara setiap elemen ini seperti apa dalam payung genre tersebut ya. Dan kedua adalah dinamika antar instrumen. Nah waktu kita bicara masalah kawin atau dia udah balance sangat baik, berarti kan semua tuh udah kedengeran kohesif. Kedengeran tuh kayak udah jadi satu adonan gitu ya, nggak kepisah-pisah. Nah salah satu elemen terbesarnya itu adalah dinamikanya. Nah cara mengontrol dinamika yang paling gampang atau paling umum kan orang bilang pakai kompresor gitu ya. Tapi ya kita nggak akan go deeper dalam konteks ini. Cuma yang saya mau tegaskan di sini, dinamika antar instrumen itu sangat penting teman-teman untuk bisa memberikan persepsi bahwa lagu itu udah kawin. Contohnya seperti ini. Misalnya kita bicara lagu pop rock. Teman-teman udah kebayang lagu pop rock, vokalnya itu tight-nya seperti apa, kompresan vokalnya seperti apa, drumnya, tone-nya seperti apa. Udah kebayang dong, gak mungkin kan suara-suara drum pop rock tapi drumnya kayak drum lagu jazz misalnya, terlalu loose, terlalu dinamikanya terlalu kecil gede, terlalu besar, gak seperti itu gitu kan. Jadi setiap genre udah punya tone-nya masing-masing ya. Waktu kita bicara pop rock, ekspektasi kita adalah vokalnya itu udah tight kompresannya, drumnya juga udah tight, gitarnya juga udah tight. Jadi kayak ada balok yang kita kumpulin jadi satu. Udah tight, terus di balance jadi satu. Nah, itu membuat persepsi kita terhadap lagu itu di genre itu jadi kawin gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan secara objektifnya frekuensi gimana nih antar instrumen dalam konteks genre itu. Lalu dinamikanya gimana nih antara vokal, antara gitar dan elemen yang lain dalam konteks genre itu. Kalau teman-teman udah tahu, saya rangkum ya, subjektivitasnya. Oh ini tone-nya harusnya ke arah sini. Terus teman-teman tahu secara objektivitasnya, secara objektifnya, secara balance frekuensinya harus seperti apa lagu ini. Lalu kompresannya harus seperti apa. Nah waktu teman-teman udah bisa mengatur itu, pasti nanti lagunya akan kedengaran lebih kawin lagi. Oke? Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua.